berakhir dengan turunnya kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Dan fakta yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah kesadaran masyarakat atau pengguna internet di Indonesia masih sangat rendah. Yang itu dibuktikan dengan banyaknya pengguna internet yang belum paham mengenai keamanan digital. Misalnya, contohnya masih memakai password yang mudah ditebak. Kemudian masih banyak juga pengguna internet di Indonesia tidak menerapkan fitur keamanan seperti two factor authentication. Kemudian sering juga masyarakat kita menjadi korban dari berbagai penipuan digital, contohnya seperti phishing dan juga scam. Jadi masyarakat kita masih mudah tergoda untuk klik link sembarangan. Kemudian yang sempat ramai kemarin itu menginstal aplikasi malware berkedok undangan pernikahan atau surat tilang dan lain sebagainya. Yang seharusnya kita sebagai masyarakat, kita sebagai pengguna internet juga harus kritis terhadap hal tersebut. Bla 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 bla, harusnya aman sih mas. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi mengenai perlindungan data pribadi. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mungkin link bakal mulai di-share ya Mas Watu. Oke, mungkin Boleh. bersiaplah gitu. Sekalian dah share screen video ah. Nanti keburu. Oh, udah aman deh. Siapa ini? Oh, belum ada yang nyebar link kah? Kak Nisa atau Om Toho mungkin. Tadi katanya Toku, tunggu ya. Mana sih link? Sebentar. Terima kasih MC. Terima kasih MC atas waktu dan Sanip selaku MC uh, atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Saya ucapkan selamat datang di webinar mengenai perlindungan data pribadi oleh Link udah yang mulai. kami. Oh, ini udah mulai peserta. Kita udah mulai bermasukan. Tes 1 2 3 dicoba.
Halo semuanya, denger ya? Kedengeran nggak suaraku nggak? Cek cek. Dengeran kok. Oke, ini sambil nunggu sebaiknya mungkin kita kenalan dulu ya. Ini dari aku dulu ya. Aku Hanafi di sini sebagai admin Cybersecurity Education yang mungkin ya teman-teman kenal sebagai HCP ya. Mungkin ada ini yang absen dulu ya. Dari mana gitu? Mungkin dari Semarang kah? Dari Solo? Atau dari Kalimantan mungkin? Ada banyak ternyata ya. Karawang hadir dari bumi. Oke siap. Bekasi, PCC, ke. Oh ya, buat teman-teman semua sebelumnya saya mohon maaf ya ini saya nggak pakai background ini karena perangkat saya nggak mampu. Jadi dimaklum ya teman-teman. Tapi buat teman-teman diusahain lah pakai background ya nanti untuk sesi itu foto bersama. Kalau webinar dimulai jam 20.05 bagaimana teman? Yang setuju nggak? Atau 20.10? Karena sambil nunggu yang pen dulu ya. Ngikut aja kak. Oke, kita 20.05 aja kalau gitu. Ini malah ada yang baru bergabung di grup. Oh ya, sebelumnya aku pengen tahu nih, ini kenapa kalian ini ikut webinar kali ini? Ada apa? Pernah kena phishing atau bagaimana mungkin? Jangan-jangan pernah ini nyebar data pribadi kalian. Ini teman-teman aku nggak usah tegang ya karena kita ini di sini sharing, bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai partner teman-teman sekalian. Kita di sini saling belajar bersama, berbagi pengalaman lah. Biar bisa tahu tips dan trik untuk menasihati orang-orang yang umurnya di atas gue ya sih. Ini benar-benar benar. Emang kadang itu gimana ya apalagi kalau iming-iming phishingnya itu memang barang bagus. Kayak yang dulu pernah kita ketahui itu ada yang memberi iming-iming uang 100.000 atau berapa ya lupa aku. Dengan kita memberikan data retina mata kita. Yang padahal data retina itu sangat penting ya teman-teman karena seperti yang kita ketahui kalau teknologi makin maju itu kan mungkin password itu bakal diganti pakai entah itu retina mata atau mungkin suara atau sidik jari seperti yang sidik jari sekarang ini. Ini ada yang share nganus ke Whiteboard. Yang pengen menambah pengetahuan. Saya ikut karena HP saya pernah dihack. Lalu ini tuh mungkin itu ya gak sengaja kakaknya itu mungkin pencet-pencet link atau mungkin asal pencet iklan pop up yang muncul di Chrome atau bahkan menerima pesan WhatsApp dari orang lain yaitu entah undangan pernikahan atau mungkin
kurir yang mengaku-ngaku diminta untuk mendownload nomor resi atau bahkan surat tilang atau yang lain ya. Kak, saya Kak kena Gimana spam gimana? OTP. Oh, wah ini parah nih. Bisa kena spam OTP itu gimana ceritanya? Kurang tahu juga dari pihak WhatsApp, nggak ada verifikasi juga kan sudah saya ikatkan sama akun Gmail. Tapi setelah terikat sama akun Gmail itu kok masuk OTP terus-menerus bukan dari pihaknya Gmail, Oh, jadi itu login login untuk WA atau bagaimana? login untuk WA. Ah, ini juga pernah jadi nih sama ini admin kita. Nah, ini tuh kayaknya salah satu jenis itu sih, ancaman sebenarnya. Jadi dulu pernah kejadian saat itu kami itu mendapat ancaman untuk di spam OTP. Nah, di spam OTP itu akibatnya apa? Nah, ini tuh bisa aja saat kita mendapat spam OTP terus kita salahin terus ya, apa kode OTP-nya bisa aja WhatsApp kita terblokir gitu. Nah, banyak yang melakukan ancaman kayak gitu dulu. Jadi mereka bilang membuat WA kita keblokir yaitu dengan itu tadi spam OTP disalahin, spam OTP disalahin, spam OTP disalahin. Berulang sampai kita nggak bisa nerima OTP lagi sampai keluar dari WA secara paksa itu. Mungkin saja itu bisa terjadi teman-teman. Di teman-teman harus berhati-hati karena ya, dunia cyber sulit itu keras. Ini apa ya? Pengen tahu apakah aplikasi pinjol bisa dijamin rahasia data pribadi? Ini menarik nih. Jadi buat teman-teman sekalian, aplikasi pinjol itu belum tentu ya teman-teman, karena belum tentu bisa menjamin kita meskipun dia itu ada di bawah pengawasan, tapi ya belum tentu juga karena itu bisa saja dijadikan bahan promosi. Jadi gini ya, Google aja, Google atau mungkin media sosial yang kita ketahui lah. Nah, teman-teman itu kan biasanya habis misal searching, cari sepatu lah, pengen sepatu nih, tiba-tiba di media sosial itu muncul, loh, tumbenan muncul sepatu, tumbenan muncul ini itu. Padahal kita itu tadi scrollnya di tempat lain, kok di media sosial banyak sekali yang muncul. Nah, kita itu sering kali mikir, loh, kok bisa ya, ternyata data diri kita itu emang udah sering dijadiin itu alat promosi, teman-teman. Jadi dengan mengendalikan itu algoritma kita di media sosial agar promosi itu datang ke kita. Kita itu nyari apa, kita itu pengen apa. Nah, itu. Terus Dene bisa tahu PIN kita. Kalau tahu PIN itu mungkin itu ya melalui apa yang dibobol paksa itu, lupa. Jadi mungkin melalui itu, tapi kayaknya kurang sih, atau mungkin ini datanya mudah atau passwordnya itu mungkin agak mudah ya. Cara mengantisipasi adanya pesan atau link seperti phishing. Nah, kalau salah phishing ini kayaknya mungkin bakal dibahas di webinar selanjutnya, tapi yang jelas itu ada perbedaan di link sebenarnya dengan link phishing. Entah itu cuma huruf A atau mungkin titik doang, itu biasanya ada bedanya. Sekarang atas WA kenapa? Bugnya kenapa dulu itu? Saat dibuka mental sendiri Kak. Oh, ini yang OTP tadi ya? Iya. Ya mungkin itu kali ya penyebabnya. Karena emang dulu pernah sih diancam begitu, bakal diblokir WhatsApp kalau kita melakukan spam OTP. Kemungkinan karena itu. Ya mungkin
Caranya gimana? Caranya gimana? Ya belum bisa juga sih karena itu kode OTP ya, request OTP. Mungkin ini nanti ada teman-teman yang punya solusi nanti ya, atau bahan atau mungkin pemateri kita punya solusi nanti. Ini udah jam 20.03, 2 menit lagi ya teman-teman. Aku jawabin pertanyaan kalian. Kak, kalau misalnya kita kasih orang akun Google kita, dia bisa apain aja HP kita. Ya, dia bisa aja pertama melacak keberadaan, dua melakukan riset HP. Ya, yang bahaya itu yang kedua sih, karena dia bisa melakukan riset pabrik ya teman-teman. Mungkin kalau cuma melacak kan akan ada notifikasi ya teman-teman. Notifikasi kalau kita sedang dilacak. Ya, kalau menghapus data itu yang bahaya. Tapi apalagi yang bisa dilakuin? Itu sebenarnya banyak. Bisa login kah atau hal yang lain. Tapi intinya itu cukup berbahaya ya kalau berbagi akun Google. Oke, 1 menit lagi. Saya ikut webinar ini untuk mengatasi keamanan website yang sedang saya buat agar tidak mudah diretas dan data klien saya juga aman. Nah ini boleh sih nanti bincang-bincang di grup, bincang-bincang sama Mas Fatur juga ya. Soalnya kalau di webinar kali ini kita bahasnya soal data pribadi kita sendiri, tentang menjaga data kita bagaimana. Kalau keamanan website mungkin kita bincang-bincang nanti di grup diskusi. Oke, ini udah 20.05 ya teman-teman. Dan jumlah peserta saat ini 93 peserta. Oke, mungkin kita mulai aja. Gimana teman-teman? Kalau kita mulai. Yuk, yang setuju lambaikan tangan atau react. Oke, langsung aja. Kita mulai ya teman-teman ya. Sambil nanti kalau yang lain biar nyusul aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalan lagi nih. Kenalin, aku Hanafi. Di sini aku bakal jadi moderator di webinar ini. Kalau teman-teman semuanya mungkin kenal aku sebagai itu ya, HNDHCP atau mungkin Hanif Cinta Damai, atau bahkan yang ini yang ngechatin kalian tadi sore, yang broadcast itu. Nah itu aku itu ya teman-teman. Nah di sini aku bakal jadi moderator di webinar kita hari ini dengan judul perlindungan data pribadi. Nah, di hari yang spesial ini, hari kemerdekaan kita yang ke-80, di tanggal 17 Agustus kan teman-teman. Di sini yang spesial itu, ini gimana ya, negara kita ini agak bimbang ya teman-teman. Entah itu dari segi mungkin digital atau mungkin keadaan fisiknya. Nah kita sebagai cyber security enthusiast, kita harus selalu maaf ini Kak Julia. Nah kita sebagai cyber security enthusiast harus bisa selalu beradaptasi dengan berkembangnya teknologi ya teman-teman. Apalagi ini udah zamannya AI ini. Nah, di sini seperti yang teman-teman ketahui, belakangan ini tuh banyak terjadi kebocoran data. Ya, mungkin udah berapa bulan silam ya. Entah itu dari kita sendiri atau mungkin dari pihak luar. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa? Nah, bisa kita bahas bersama-sama di webinar malam ini. Nah, buat teman-teman semua, ini di hari yang spesial ini bagi Security Education ini juga hari yang spesial teman-teman, karena kita bakal launching logo terbaru kami. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin pakai headset, mungkin
bisa agak dipelanin suaranya karena ini mungkin akan agak keras ya suaranya. Ini dia launching logo terbaru dari Cyber Security Education. Nah, jadi itulah logo terbaru dari Cyber Security Education yang sebelumnya cuma huruf ya teman-teman, tapi kali ini ada logo burung. Nah, mungkin teman-teman bakal tanya-tanya nih, kenapa kok burung? Itu burung apa sih? Nah, ini aku kenalin dulu, ini burung razorbill ya teman-teman. Nah, kenapa kami milih burung ini sebagai logo kami yang terbaru? Jadi, burung razorbill itu tinggalnya di Atlantik. Nah, kita sebagai cyber security enthusiast itu harus mencontoh burung ini karena burung ini tuh hidup di lingkungan yang mencekam banyak bahaya. Seperti kita, cyber security enthusiast yang hidup penuh dengan ancaman, entah itu ancaman luar atau bahkan internal dari kerabat-kerabat sendiri, kita harus selalu waspada, entah dari mana ancaman bakal muncul. Nah, burung razorbill ini pun juga memiliki adaptasi yang bagus. Nah, dia itu yaitu adalah hewan darat yang juga terbang, tapi berburunya di dalam air, teman-teman. Jadi seperti kita seperti entusias, dimanapun kita berada, sebaiknya kita itu harus berusaha berguna. Kita itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, karena burung ini bisa menyelam, di berburunya itu di dalam air ya teman-teman. Nah, ini tuh filosofi untuk kita seperti entusias dalam mencari informasi itu harus dalam, harus menyelam sangat dalam untuk mendapatkan target yang kita harapkan. Jadi nggak hanya di dataran. Jadi seperti itulah teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya pengenalan logo Cyber Security Education yang baru. Ini pemateri apa sudah masuk, Mas Fatur Rahman? Cek, Mas Fatur. Sudah masuk, Mas. Nah, ini selanjutnya aku akan kenalin pemateri kita hari ini ya. Nah, ini yang share screen ini, Mas Muhammad Ilham, ini bisa untuk tidak share screen ya, Mas. Nah, ini selanjutnya bakal kenalin ke kalian pemateri kita malam ini sebenarnya siapa tuh Mas Fatur ini. Nah, udah kelihatan kan teman-teman? Nah, jadi kenalin Mas Muhammad Fatur Rahman, Cyber Security Analyst. Ya, ini saat ini mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Semarang ya, menempuh pendidikan D4 Teknologi Rekayasa Komputer ya Mas Fatur. Ya, betul. Nah, dia ini juga bekerja di PT Kelola Cyber Indonesia teman-teman sebagai Cyber Security Analyst. Kalau teman-teman kepo mungkin bisa ini https://kelolacyber.co.id atau bisa kunjungin ini IG dan LinkedIn-nya Mas Fatur, yaitu Muhammad Fatur Rahman atau fatkurrahman.exe ini ya. Nah, dia ini seperti yang saya katakan tadi, sedang berkuliah di Politeknik Semarang. Dia dulu itu menjabat sebagai administrator atau ketua umum di unit kegiatan mahasiswa Politeknik Komputer Club. Nah, ini tuh jadi klub komputernya Polines mungkin teman-teman. Dia juga pernah menjadi kepala departemen network. Nah, ini untuk sertifikasinya Mas Fatur sendiri. Ada MTCSE, Komtia Linux, dan juga MTCNA. Nah, tapi belakangan ini Mas Fatur ini mendapat prestasi ini. Di 2022, Mas Fatur mendapat prestasi sebagai juara 3 mata lomba networking Techcomfest. Ini dari Politeknik Negeri Semarang sendiri. Lalu ada juara 2 lomba cyber security pekan IT. Nah, ini mungkin Mas Fatur mulai masuk ke ranah cyber security. Juara 2
Ini didapat di Universitas Singapura Bangsa. Nah, lanjut di tahun 2024, dia mendapat juara 1 lomba cyber security Olimpiade Vokasi Indonesia di Universitas Hasanuddin. Nah, berturut-turut dia mendapat satu lagi nih, juara 1 lomba cyber security Olimpiade Vokasi Indonesia di Universitas Brawijaya. Ini tuh baru saja ya Mas, yang ke terakhir ini. Iya, baru kemarin bulan Juli. Nah, mungkin kalau kalian mau kepoin Mas Fatur ya, ini ada LinkedIn-nya, ada Instagram-nya, atau mungkin bisa menghubungi emailnya. Nah, mungkin cukup sekian pengenalan tentang Mas Fatur. Ini kita langsung lanjut ya ke yang ditunggu-tunggu materi kita hari ini, yaitu tentang perlindungan data pribadi. Untuk Mas Fatur, tempat dan waktu dipersilahkan, Mas. Oke, terima kasih Mas Hanif selaku MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Aku ucapkan selamat datang di webinar pelindungan data pribadi yang diadakan oleh Cyber Security Education. Nah, sebenarnya untuk webinar kali ini kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Jadi kalau misal mau ada ditanyain, boleh nanti ditanyain di kolom komentar atau pada saat sesi tanya jawab. Oke, untuk perkenalan mungkin nanti sebagian udah dikenalin sama Mas Hanif. Di sini aku mau perkenalan singkat saja. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Muhammad Fatur Rahman atau biasa dipanggil Fatur atau Fatkur juga bisa. Yang saat ini bekerja sebagai Cyber Security Analyst di PT Kelola Siber Indonesia. Dan dulunya juga sebagai mantan ketua umum atau administrator kita nyebutnya ya di UKM Politeknik Komputer Club Politeknik Negeri Semarang. Oke, untuk pendahuluan mungkin di sini aku mau ngajak teman-teman membayangkan ya gimana sih atau apa sih pentingnya data pribadi bagi kehidupan kita sehari-hari atau bagi diri kita sendiri. Jadi jika dianalogikan sebagai sebuah rumah, data pribadi itu bisa dibilang seperti kunci untuk rumah kita. Jadi jika kunci tersebut atau data pribadi atau data sensitif tersebut jatuh ke orang atau pihak yang tidak semestinya memiliki, maka nanti dampak yang ditimbulkan juga akan sangat besar atau sangat merugikan. Mulai dari penipuan online, kemudian pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi yang berujung pada tindakan kriminal. Misal contoh, bisa saja data pribadi teman-teman nanti digunakan untuk pembelian senjata api, kemudian pembelian narkoba, dan lain sebagainya. Dan semua hal tersebut bisa terjadi karena sebuah kesalahan kecil atau kelalaian kecil yang teman-teman tidak sengaja atau tidak sadari teman-teman lakukan. Oke, kemudian dampak dari gagalnya kita untuk melindungi data pribadi itu kayak gimana sih? Jadi dampak yang dapat ditimbulkan ini bisa mencakup resiko atau kerugian finansial yang diakibatkan oleh pencurian atau penipuan yang terjadi. Jadi pencurian bisa berupa pencurian identitas, kemudian ada penipuan bahkan pemerasan yang berujung pada turunnya kepercayaan publik terhadap individu atau suatu organisasi, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sekarang fakta yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah masih banyak dari kita atau pengguna internet yang ada di Indonesia itu memiliki kesadaran yang masih sangat rendah terhadap pentingnya menjaga data pribadi atau pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Yang seperti contohnya itu masih memakai password yang mudah ditebak. Misal contohnya seperti password 123,
admin-admin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masih banyak dari kita yang belum mengaktifkan fitur keamanan seperti itu factor authentication, yang itu dibuktikan dari kita masih banyak akun sosial media atau akun-akun lain yang dihack, seolah-olah dihack atau diretas oleh orang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah seringnya pengguna internet di Indonesia itu menjadi korban penipuan seperti phishing ataupun scam, yang awal mulanya itu kita sebagai pengguna internet itu tergoda untuk mengklik link atau pesan atau SMS yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian gimana sih tips-tipsnya untuk melindungi data pribadi kita? Oke, yang pertama bisa menggunakan password yang unik dan juga kuat. Unik dan kuat ini merupakan password yang memiliki kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka atau simbol atau mungkin informasi-informasi yang teman-teman sendiri yang tahu gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk mengaktifkan 2FA atau two factor authentication, di mana bisa diibaratkan 2FA ini merupakan lapisan keamanan tambahan yang memverifikasi bahwa yang mengakses suatu informasi atau suatu akun dan lain sebagainya itu benar-benar dari teman-teman semua, kayak gitu. Jadi tidak ada akses ilegal dan lain sebagainya. Jadi misal ada kebocoran data yang melibatkan password teman-teman, nah si hackernya ini atau si penyerangnya ini tidak serta-merta bisa masuk ke akun teman-teman atau tidak serta-merta bisa langsung mempunyai akses ke suatu akun teman-teman karena masih ada two factor authentication yang harus dilewati terlebih dahulu, bisa berupa SMS atau kode OTP yang dikirim ke email ataupun ke SMS. Kemudian yang ketiga, batasi penyebaran informasi pribadi di media sosial. Tak jarang dari kita seringkali atau secara tidak sadar itu oversharing. Oversharingnya itu bisa meliputi informasi-informasi sensitif seperti alamat rumah, kemudian nomor KTP, nomor telepon, atau seringkali yang tidak teman-teman sadari adalah detail perjalanan yang dilakukan oleh teman-teman. Misal contohnya teman-teman melakukan perjalanan ke Jakarta atau liburan ke Malang, ke Bali, dan lain sebagainya, teman-teman ceritakan secara lengkap dan informasi-informasi seperti itu bisa jadi celah untuk teman-teman menjadi korban penipuan atau target penipuan. Oke, yang terakhir yaitu selalu update atau selalu memastikan aplikasi atau sistem operasi yang teman-teman gunakan itu selalu update ke versi yang terbaru seperti itu. Jadi update sistem ini biasanya menyertakan perbaikan celah keamanan yang sebelumnya ditemukan. Dan apabila teman-teman menunda update untuk pembaruan software, itu bisa saja penyerang itu mengeksploitasi celah keamanan sebelumnya yang belum ditambal. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa menerapkan password yang unik dan kuat seperti yang aku bilang tadi. Nah, untuk tabel di bagian kanan ini dapat teman-teman lihat bahwa ini merupakan list password yang sering dipakai oleh sebagian besar pengguna internet. Ini bukan hanya di Indonesia, teman-teman. Jadi password ini tuh dikumpulkan secara global. Jadi semua pengguna internet banyak dari mereka itu menggunakan password yang mudah ditebak atau password yang kombinasinya itu terlalu umum. Misal contoh di nomor 1 ini penggunaan password 123456 yang dimana jumlah penggunaannya itu sebanyak 4 juta kali digunakan. Misal lagi ada admin yang 4 juta kali digunakan atau 4 juta pengguna internet menggunakannya. Kemudian di kolom yang paling akhir yaitu ada waktu bobol, di mana waktu bobol ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang penyerang untuk membobol password teman-teman. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 10 itu merupakan waktu di mana waktu untuk membobol password teman-teman yaitu hanya diperlukan waktu di bawah 1 detik saja. Jadi pastikan untuk teman-teman menggunakan password yang
memiliki kombinasi yang unik seperti ada tambahan karakter-karakter lain seperti tanda tanya, tanda seru, bintang, dan lain sebagainya yang tidak mudah ditebak. Nah, kemudian setelah teman-teman menerapkan semua tips-tips penjagaan data pribadi tadi, mungkin akan muncul pertanyaan. Bila teman-teman sudah menjalankan semua tips perlindungan data pribadi, tapi datanya tetap bocor karena kebocoran dari pihak perusahaan atau instansi data. Itu kayak gimana? Nah, sebenarnya perlindungan data pribadi itu tidak hanya melibatkan satu sisi saja ya teman-teman, tidak hanya melibatkan dari sisi pengguna saja, tetapi juga melibatkan dari sisi instansi atau penyimpan data. Dan perlindungan data pribadi dua arah ini merupakan upaya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang melalui tanggung jawab bersama antara pengguna dan penyimpan data. Jadi perlindungan data pribadi itu bukan hanya tanggung jawab kita saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari sisi instansi atau perusahaan penyimpan data. Dari sisi pengguna, dari kita sebagai pengguna internet itu harus mengendalikan informasi pribadi. Kemudian yang kedua itu menerapkan keamanan akses digital terhadap semua platform digital yang kita punya atau kita akses. Kemudian yang terakhir, menerapkan kewaspadaan terhadap ancaman cyber yang saat ini sedang ngetren atau saat ini sedang terjadi. Kemudian dari sisi instansi atau perusahaan atau pihak penyimpan data, mereka juga harus menerapkan pengamanan sistem dan infrastruktur. Jadi mereka harus bertanggung jawab memastikan keamanan sistem atau infrastruktur digital yang mereka gunakan agar tidak ada penyerang atau orang tidak bertanggung jawab menyerang sistem mereka dan mengambil data-data penggunanya. Kemudian yang kedua, menerapkan pembatasan pengelolaan akses terhadap resource atau sumber daya yang mereka kelola dalam hal ini, dalam konteks ini adalah data pribadi pengguna. Kemudian yang ketiga, yang menurutku paling penting, yaitu harus mematuhi regulasi dan juga edukasi internal sumber daya manusia yang ada di instansi atau perusahaan tersebut. Karena sebenarnya kebanyakan kasus kebocoran data atau data breach itu biasanya terjadi dari kesalahan manusia itu sendiri. Ya, walaupun kita sebagai developer atau apapun itu memastikan bahwa sistem yang kita buat itu aman, tetapi masih ada celah lain, yaitu kelalaian dari manusianya itu sendiri. Misal di sini saya mau ambil contoh dari kasus kebocoran data BSI kemarin, salah satu bank di Indonesia kemarin, yang dimana faktor utama kebocoran data itu adalah dari ransomware yang masuk ke dalam sistemnya. Ransomware itu bisa masuk melalui link atau melalui sebuah email phishing yang dikirimkan ke salah satu karyawan bank tersebut. Jadi karyawan bank tersebut secara tidak sengaja mengklik sebuah tautan atau sebuah link yang dimana itu menjadi lubang masuk atau loophole, celah yang dimana malware-nya itu bisa masuk ke sistem bank tersebut. Jadi selain menjaga keamanan sistem atau infrastruktur yang digunakan, kita juga harus menjaga keamanan atau edukasi keamanan digital ke SDM atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian gimana sih cara memeriksa atau mengecek apakah data kita, data pribadi kita atau informasi yang kita punya itu sudah bocor atau tidak? Nah, sebenarnya di sini ada beberapa web atau beberapa situs yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek apakah data pribadi kita sudah pernah bocor sebelumnya atau tidak. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk mencontohkan. Oke, di sini teman-teman bisa coba untuk mengunjungi salah satu dari beberapa situs yang tadi. Misal contohnya saya akan mengunjungi Have I Been Found.
hyphenpound.com. Nah, di sini teman-teman hanya perlu memasukkan email pribadi teman-teman. Misal contohnya di sini saya akan memasukkan email pribadi saya. Klik saja button check-nya. Kemudian nanti web hyphenpound ini akan memberikan hasil apakah email kita atau email yang kita gunakan atau email yang kita masukkan itu sudah pernah mengalami kejadian kebocoran data atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat email pribadi saya pernah 1 kali terindikasi adanya kebocoran data. Nah, pada saat teman-teman scroll di bawah ini merupakan suatu kejadian kebocoran data dari Tokopedia pada April 2020 silam. Yang dimana data yang bocor itu termasuk tanggal lahir, kemudian alamat email, kemudian jenis kelamin, nama, dan juga password yang digunakan. Nah, jadi teman-teman dapat mengecek email pribadi teman-teman apakah sudah pernah ada kebocoran data sebelumnya atau tidak. Dan keempat situs yang tadi ada di materi itu sebenarnya sama saja sistemnya. Jadi situs-situs ini mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil kebocoran data itu ke dalam database-nya mereka. Jadi pada saat teman-teman memasukkan email pribadi teman-teman, sistemnya mereka itu akan ngecek ke database mereka apakah email yang teman-teman masukkan itu sudah pernah terindeks atau terindikasi pada kebocoran atau pada peristiwa kebocoran data yang pernah dilakukan. Oke, kita kembali ke materinya. Teman-teman bisa menggunakan beberapa situs ini seperti hyphenpound, kemudian periksadata.com, bridgedirectory.org, kemudian dhash.com. Oke, apabila teman-teman mengetahui adanya peristiwa kebocoran data, di mana sih teman-teman harus melapor? Jadi teman-teman dapat melapor ke Badan Siber Sandi Negara apabila teman-teman mengetahui adanya insiden siber, baik itu kebocoran data, DDoS, dan lain sebagainya yang teman-teman ketahui. Nah, teman-teman dapat melaporkan kejadian tersebut di website bssn.go.id/lapor insiden siber, dan dari BSSN nanti akan melakukan investigasi terhadap laporan yang teman-teman kirimkan kepada mereka. Oke, mungkin itu saja sharing singkat malam ini yang saya sampaikan. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Mas Hanif. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fatur Rahman karena udah memaparkan materi ya. Jadi mungkin teman-teman ini tadi setelah mendengar Mas Fatur berbincang-bincang tentang keamanan tadi ya, data pribadi, itu mungkin akan itulah pertanyaan di benak-benak teman-teman. Nah, ini akan kubuka ya sesi tanya jawab. Mungkin untuk berapa penanya ini Mas Fatur? 5, 10, 200? Bebas Mas, ngikutin aja waktunya. Jadi mungkin ini ya karena waktunya cukup panjang, aku buka 5 dulu deh. Oke, 5 penanya, silahkan. Ada Mas Muhammad Lukman nih, boleh. Izin tanya, Mas, tadi kan di hyphenpound itu kan apa ya, domain emailnya itu kan @gmail.com. Nah, apakah jika kita pakai domain instansi sekolah atau kampus itu di situ juga ada atau gimana, Mas? Oke, pertanyaannya tadi apakah jika kita menggunakan email dengan domain kampus seperti email education, belajar ID dan lain sebagainya itu apakah bisa gitu ya Mas? Pertanyaannya. Iya. Oke, sebenarnya bisa-bisa aja Mas. Dan di sini sebenarnya itu sorry, izin share screen lagi. Nah, sebenarnya
apakah kita mau menggunakan email pribadi, email kantor ataupun email kampus itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya di sini tuh pada intinya adalah website FI Binpaun ini mengecek email yang teman-teman masukkan. Mereka tidak peduli apakah itu emailnya dari domain sekolah atau domain kantor dan lain sebagainya. Apabila email dari teman-teman itu terindikasi atau ada pada database mereka, mereka akan menampilkan sesuai dengan kejadian kebocoran data yang melibatkan email pribadi teman-teman. Jadi kalau email pribadi teman-teman sudah pernah ada di data-data peristiwa kebocoran data yang lain dan terindikasi dan mereka dari HFI Binpaun ini tahu, ya nanti akan muncul. Jadi tetap bisa ya, Mas. Apakah sudah menjawab? Oh, oke. Sudah, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, bisa dilanjut Mas Imam Kori. Oke, izin Bisa tanya unmute. Kak, kalau misalnya device kita udah kena phishing atau apa itu eh, untuk ngeceknya gimana ya Kak? Atau ada indikasinya kalau udah kena phishing atau apa gitu Kak? Oke, sebenarnya untuk em, apa ya, indikasi kita udah pernah kena phishing atau tidak itu kita tidak tahu sampai ada suatu kejadian yang menurut kita aneh. Misal contoh setelah kita memasukkan data kita ke suatu website yang kita tidak tahu itu adalah web phishing, biasanya itu akan muncul anomali-anomali seperti pengiriman OTP yang banyak banget ke akun kita padahal kita tidak pernah melakukan registrasi yang aneh-aneh. Kemudian bisa saja ada kayak akses ilegal ke akun pribadi teman-teman. Yang biasanya terjadi itu adalah misal contoh nih aku ambil satu kasus yang biasanya dipakai oleh scammer-scammer kayak gitu. Jadi misal ada suatu informasi penerimaan bansos yang dimana penerimaan bansos itu teman-teman harus mengirimkan nomor pribadi atau nomor yang digunakan untuk Telegram. Nah, pada saat teman-teman memasukkan nomor ke situ, tiba-tiba ada OTP masuk. Nah, itu bisa diindikasikan bahwa web tersebut uh, mungkin saja emang sengaja mengirim OTP ke akun Telegram teman-teman agar si attacker atau si penyerang tersebut atau si scammer tersebut itu memiliki akses ke akun teman-teman. Jadi pada intinya itu kita tahu bahwa kita melakukan atau kita pernah mengirimkan sesuatu ke web phishing sampai kita ada kejadian yang anomali. Tetapi sebelum itu terjadi, alangkah baiknya teman-teman mengecek dulu apakah informasi yang teman-teman dapatkan itu benar-benar valid atau hanya tipu-tipu semata gitu. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih atas insight barunya. Oke, sama-sama Mas. Oke, ini mungkin selanjutnya habis Kak Indriana nanti aku baca pertanyaan di chat dulu ya. Mungkin 2 pertanyaan dari chat. Oke, silahkan untuk Kak Indriana dilanjut. Bisa unmute. Apakah suaranya udah terdengar? Sudah, Kak. Izin bertanya, apakah data yang sudah terlanjur bocor seperti data dari Disduk Capil, Tokopedia, Kominfo, BSI, dan lain sebagainya, kan sudah terlanjur bocor tuh. Eh, apakah data yang sudah terlanjur bocor tersebut bisa dihapus? Jika bisa, bagaimana caranya ya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya tadi, apakah data-data yang sudah bocor dari beberapa peristiwa kebocoran data, seperti contohnya Mas tadi sebutkan itu sebenarnya eh, agak bisa dibilang itu sulit untuk dihapus karena sekalinya data itu bocor dan sekalinya data itu sudah menyebar, kita nggak bisa kontrol siapa saja yang dapat memiliki data tersebut. Jadi bisa saja dari suatu peristiwa kejadian kebocoran data itu ada beberapa pihak yang sengaja untuk mendownload dan dari kita sendiri itu dari sisi pengguna itu tidak tahu siapa saja yang mendownload. Jadi kalau semisal pertanyaannya apakah bisa dihapus itu, apakah bisa? Jawabannya tidak karena kalau semisal dihapusnya itu dari sisi servisnya atau layanannya itu mungkin bisa saja ditutup celahnya, tetapi kita tidak bisa mengontrol siapa saja orang yang pernah mendownload atau pernah melihat data tersebut seperti itu. Apakah
Sudah menjawab, Mas? Apakah sudah jelas? Jelas, jelas. Tapi kan ini kebocoran data itu akibat kurangnya keamanan dari pemerintah ini ya. Apakah kita bisa menuntut terkait kebocoran data ini? Oke, untuk dalam hal tuntutan dari saya pribadi kurang mengetahui ya, Mas. Tapi mungkin tetap bisa menuntut karena biasanya pada saat teman-teman itu mengklik atau mendaftar suatu layanan kan biasanya ada kayak privasi policy atau peraturan privasi atau kebijakan privasi yang harus teman-teman setujui. Nah, apabila teman-teman baca biasanya itu ada kayak eh, informasi mengenai data teman-teman itu dikelola kayak gimana, dan apabila teman-teman terindikasi atau teman-teman tahu kebocoran data tersebut diakibatkan oleh suatu instansi dan lain sebagainya, teman-teman sebenarnya bisa saja untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, kalau untuk menggugat dan lain sebagainya atau urusan dengan hukum itu mungkin urusannya dengan pihak berwenang. Tapi apabila teman-teman merasa dataku bocor, bisa kalau teman-teman merasa datanya bocor dan tahu bocornya dari mana, teman-teman bisa laporkan ke BSSN kayak gitu, biar dari mereka nanti akan melakukan tindakan terhadap peristiwa kebocoran data tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini saya lanjut bacakan dari chat ya Mas Alur. Nah, ini ada dari Mbak Citra Wulandari. Kak izin bertanya, jika email pernah dihack, apakah ketika kita mengganti sandi dan menglog-outkan perangkatnya, apakah dia bisa login kembali? Oke, untuk pertanyaan tersebut mungkin bisa tergantung dari gimana cara dia bisa mendapatkan akses ke akun Gmail teman-teman. Jadi apabila uh, si penyerang ini mendapatkan akses dari password yang mudah ditebak, kemudian nggak sengaja teman-teman nge-share password dan sebagainya, mungkin bisa diatasi. Tetapi apabila uh, dia celahnya itu dari perangkat teman-teman, dari HP, misal udah diinstal virus dan lain sebagainya, itu mungkin agak sulit karena dia aksesnya itu sudah dari perangkat yang teman-teman gunakan. Nah, apabila aksesnya itu atau nyerangnya itu dari informasi-informasi pribadi yang bocor, itu mungkin bisa ditanggulangi. Oke. Dan menglockout perangkat yang pernah login harusnya itu sudah aman ya, karena misal HP yang digunakan oleh attacker itu sudah lockout, itu harusnya sudah aman, kecuali dia tahu informasi-informasi lain seperti password dan lain sebagainya, atau masih punya akses ke device yang teman-teman gunakan. Jadi ini bisa dilihat dulu dari sisi mana si attackernya itu atau si penyerangnya itu mengakses, apakah dari informasi yang sudah tersebar atau dari perangkat emang bawaan device teman-teman itu sudah ada virus dan lain sebagainya gitu. Kalau misal emang celahnya itu muncul yang penyebabnya itu dari perangkat teman-teman yang sudah ada virus, mungkin sebaiknya bisa diinstal ulang perangkatnya saja. Tapi kalau uh, asalnya dari informasi-informasi tersebar yang bersifat informasional, itu mungkin bisa diubah-ubah seperti password dan lain sebagainya. Itu jika passwordnya itu diubah dan pattern passwordnya itu sudah unik atau tidak menyerupai password sebelumnya, harusnya itu sudah aman. Ya, secara sementara sudah aman. Gitu. Apakah sudah menjawab? Apakah dari Mbak Citra udah cukup atau mungkin ada itu pertanyaan? Kayaknya udah ya. Mungkin kalau udah bisa react atau lambaikan tangan. Tapi kayaknya udah sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di kolom komentar. Nah, ini kayaknya sering kejadian ke teman-teman. Cara dapetin akun Instagram yang udah kehack gimana, Kak? Nah, kalau yang ini emailnya udah berubah kasusnya. Itu gimana tuh, Mas? Bisa nggak? Masih bisa? Oke, sebenarnya untuk kasus akun IG atau akun sosial media secara umum ya, apabila emailnya sudah berubah itu
sebenarnya agak sulit karena informasi yang atau suatu apa ya bisa dibilang itu suatu akses teman-teman ke akun sosial media tersebut itu sudah berubah, maka eh, bisa saja itu tidak bisa dilakukan kembali. Kalau semisal akun Instagram atau akun sosial media teman-teman itu masih punya nomor yang sama seperti yang teman-teman punya, harusnya itu masih bisa mendapatkan akses kembali. Itu tidak hanya nomor HP, email juga seperti itu. Tapi kalau semisal emailnya sudah berubah, itu emang agak sulit. Sebenarnya bisa, tetapi teman-teman harus bisa apa ya kayak melaporkan kejadian akun takeover tersebut ke pihak Instagram atau pihak sosial media yang bersangkutan. Dan teman-teman juga harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa akun sosial media tersebut adalah milik teman-teman dengan beberapa bukti dan sebagainya. Dan kalau semisal dari pihak sosial medianya itu meminta apa ya bukti dan lain sebagainya itu teman-teman juga harus bisa menjelaskan dengan baik agar mereka bisa mengembalikan akun teman-teman. Apabila teman-teman melakukannya sendiri itu sebenarnya agak sulit kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Berarti emang prosesnya itu cukup panjang ya, Mas? Itu Iya, harus prosesnya cukup panjang. laporan. Iya, Jadi, karena kan kita sudah nggak punya akses lagi ke situ. Kalau semisal teman-teman hanya lupa password saja, mungkin bisa pakai fitur lupa password yang nantinya teman-teman bisa ngeklik link OTP atau masukkan nomor OTP yang dikirim ke email atau nomor HP teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah tidak memiliki informasi tersebut, atau informasi email atau nomor HP itu berubah, maka teman-teman sudah tidak bisa mengakses uh, sosial media tersebut. begitu ya. Oke, dari Mas Basit, apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Oke, untuk Mas Fatur ini masih bisa menjawab pertanyaan atau bagaimana? Ini berapa pertanyaan lagi mungkin? Boleh, lanjut Mas. Ini karena lagi seru-serunya ya. Mungkin kita tambahkan 5 penanya lagi deh. Oke, 5 penanya lagi, mau raise hand atau mungkin dari kolom komentar? Dari komentar dulu aja ya. Oke, mana tadi pertanyaan? Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Indrayana lagi. Bukan Mas Indrayana. Ya Pak, Mas atau Mbak ini Khairul Anam. Nah, Kak mau nanya, kan cek data kebocoran itu dari BWNet, resultnya kan contohnya dari Tokopedia. Nah, itu berarti pernah terjadi bahwa si hacker mendapatkan akses database dari Tokopedia atau bagaimana ya, Kak? Oke, saya coba review ulang ya pertanyaannya. Jadi pada saat kita cek kebocoran data dari website DFI Bin Pound, apabila ada hasilnya seperti contohnya Tokopedia tadi itu, apakah berarti si hacker pernah mendapatkan akses ke database Tokopedia? Mungkin saja bisa, Mas. Karena data yang bocor itu kan memang berasal dari database Tokopedia. Jadi si hacker awalnya itu mendapatkan akses ke database tersebut dan dari si hacker juga akan apa ya bisa dibilang itu kayak mengekstrak atau mendapatkan semua database yang ada di database-nya Tokopedia seperti itu. Jadi apabila datanya sudah didapatkan dari database, kemudian diekstrak dan data tersebut nanti mungkin akan di-share atau diperjualbelikan di platform-platform kebocoran jual beli data seperti itu. Jadi apakah uh,
pertanyaan itu mendapatkan akses ke database Tokopedia itu bisa saja karena pasti si attacker atau si hackernya itu memanfaatkan celah keamanan yang ada di Tokopedia agar bisa melihat bahkan mengambil semua data yang ada di database Tokopedia tersebut. Bagaimana, apakah sudah menjawab? Mungkin sudah cukup menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan lain. Ini pertanyaannya panjang-panjang sekali ternyata. Teman-teman sangat antusias sekali. Hmm, Nah, ini mungkin buat teman-teman yang punya orang tua terkasih ya. Ini pertanyaannya dari Mas Gadu-Gadu. Saya izin bertanya, Kak, bagaimana cara mengedukasi orang yang sudah berumur agar tidak melakukan kebocoran data atau menjaga data kita? Nah, contohnya kan semisal passwordnya disuruh bikin password kuat itu nggak mau karena mereka bilangnya mungkin lupa dan mereka pasti gunain tanggal ulang tahun atau mungkin tanggal pernikahan, ya nggak ada kombinasi lah. Jadi mereka itu yang gampang mereka ingat. Nah, dilanjut, mereka itu seringkali menyebarkan informasi pribadi untuk pinjol atau mungkin untuk hal-hal yang lain karena ada iming-iming. Nah, itu bagaimana cara mengedukasinya, Kak? Oke, pertanyaannya cukup sulit ya karena eh, apalagi apa ya, mereka juga orang tua kita atau mungkin orang-orang yang lebih kita hormati. Jadi pendekatannya itu mungkin agak sedikit lebih apa ya, lebih banyak effort gitu lah ya. Jadi sebenarnya bisa apa ya, bisa dikasih tahu secara perlahan-lahan bahwa kalau semisal kita menggunakan password yang seperti ini itu potensinya kayak gimana, apakah ada potensi penyalahgunaan password dan lain sebagainya, atau mencoba memasukkan kita coba masuk ke akun mereka dengan kombinasi password yang mudah ditebak dan mungkin bisa dijelaskan juga dampaknya seperti apa. Tapi tetap dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. Sebisa mungkin menghindari bahasa-bahasa teknis seperti hacker dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan penjelasan-penjelasan analogi yang cukup mudah. Misal contohnya jangan gampang ngirim atau jangan gampang ngeklik link yang ragu atau penipuan kayak gitu karena bisa kayak gini 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 gini. Jadi sebisa mungkin menasihati mereka dengan bahasa yang halus, kemudian bahasa yang dimengerti juga oleh mereka atau orang awam secara umum. Dan apabila contohnya seperti kasus yang tadi kakaknya sebutkan, nggak mau memberi password yang agak sulit karena mereka lupa, mungkin pada saat memasukkan password tadi bisa dicatat di kertas terlebih dahulu. Jadi apabila misal contoh nih dari orang tua teman-teman ingin mendaftar Facebook dan agar passwordnya itu tidak mudah ditebak dan menghindari penggunaan password yang mudah ditebak patternnya kayak tadi, mungkin teman-teman bisa menuliskan passwordnya di kertas juga. Dari orang tua teman-teman itu lupa passwordnya, nanti bisa melihat dari kertas tersebut atau melihat dari catatan tersebut dan pastikan catatan yang teman-teman gunakan untuk menulis tadi itu disimpan secara baik. Oke, selanjutnya pertanyaannya cukup panjang ya. Oke, lalu bagaimana cara mengedukasi agar mereka tidak sembarangan memberikan informasi bla 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 dengan iming-iming hadiah dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa diedukasi dengan tidak ada sesuatu yang instan ya teman-teman, tidak ada sesuatu yang kita dengan mudah mendapatkannya
Jadi sebisa mungkin teman-teman memberikan edukasi kepada orang tua, jangan mudah percaya terhadap informasi yang informasi yang dia memberikan iming-iming yang tidak masuk akal. Misal contoh pinjol dengan bunga 0%, kemudian hanya dengan mengklik-klik ini mendapatkan 80 juta secara mudah. Nah, mungkin bisa diedukasi atau dikasih tahu ke orang tua teman-teman bahwa itu tidak mungkin. Nggak ada orang yang cuma-cuma memberikan 80 juta ke kita hanya tinggal ngeklik link saja. Jadi itu sih, tidak ada sesuatu yang instan, dan apabila teman-teman merasa ragu terhadap link tersebut, ya udah jangan lakukan. Jadi pegang prinsip kalau semisal teman-teman ragu, jangan lakukan gitu. Oke, mungkin ini berarti kurang 1 atau 2 menit lagi, Mas. 2 lagi ya kayaknya. Ini kan dari tadi kan kita udah bahas dari sisi kita ya. Nah, ini ada yang nanya ini dari Mas Blangkon. Bagaimana sih tanggapan dari Mas Fatur ya? Bagaimana keseriusan pemerintah Indonesia dalam penanganan kebocoran data pribadi rakyatnya? Karena di Indonesia kan sering terjadi kebocoran data. Nah, mungkin bakal aku tambahin ya pertanyaannya. Itu kalau dari kita sendiri itu bagaimana? Apakah kita bisa melakukan sesuatu dari hal itu? Itu cukup cukup tricky ya pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan ini aku nggak bisa jawab secara spesifik karena penilaian itu emang dari pemerintahnya sendiri atau instansi tersebut ya. Dan kalau semisal eh ditanya keseriusan pemerintah, sebenarnya kalau untuk saat ini mereka sudah serius terhadap isu-isu kebocoran data dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman tahu, biasanya di beberapa instansi pemerintahan seperti pemerintahan, bahkan saat ini di pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi itu sudah ada tim CSIRT atau Computer Security Incident Response Team, yang dimana tugas mereka itu untuk menangani semua insiden kejadian siber di instansi masing-masing. Jadi menurutku itu sudah masuk termasuk keseriusan pemerintah kita untuk menjaga menjaga data pribadi kita, atau secara umum mereka sudah aware atau mereka sudah mengerti terhadap ancaman di dunia digital atau dunia siber. Jadi kalau ada kejadian kebocoran data dan lain sebagainya, yaitu gimana ya? Yang balik lagi ke keamanan informasi, dari keamanan sistem dari itu ya, dari sebuah instansi. Nggak hanya cuman keamanan sistem, tetapi keamanan atau awareness terhadap SDM-nya mereka juga perlu kayak gitu. Kemudian tadi tambahan pertanyaannya, kayak gimana? Sorry Mas, agak lupa tadi. Itu apa yang bisa kita lakukan untuk menanggapi itu? Mungkin untuk membantu dalam kebocoran data. Oke, sebenarnya awal mula kebocoran data itu karena biasanya karena ada suatu celah keamanan pada sistem yang dijalankan. Jadi kebocoran data itu tidak serta-merta langsung bocor saja dan lain sebagainya. Ada beberapa pintu masuk yang bisa dilewati oleh para penyerang ini. Mungkin bisa dari keamanan sistemnya yang ada celah keamanannya, kemudian dari SDM-nya mungkin yang masih rendah awareness terhadap keamanan digital dan lain sebagainya. Nah, apabila celahnya ini dari sistemnya, mungkin dari teman-teman kalau semisal punya skill di bidang cyber security atau bidang penetration testing dan lain sebagainya, pernah menemui suatu celah keamanan, langsung saja laporkan ke suatu instansi tersebut, entah itu dari instansi pemerintahan kabupaten, kota, dan lain sebagainya, atau suatu perusahaan. Laporkan saja apabila menemukan suatu celah keamanan tersebut. Dan teman-teman dengan teman-teman melakukan hal tersebut, setidaknya kita bisa mengurangi potensi kebocoran data di masa mendatang.
Dan apabila masalahnya itu dari SDM, ya sebisa mungkin dari pihak perusahaan atau pihak instansinya itu melakukan edukasi terhadap internal dari perusahaannya tersebut, edukasi keamanan, edukasi ancaman kejahatan siber dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas. Nah ini kita nggak sempat ya buat pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya teman-teman. Tapi karena waktu udah menunjukkan hampir pukul 9 malam, ini kita bakal lanjut diskusi aja di grup bareng-bareng ya teman-teman. Nah untuk admin bisa kirim link absensi ya, biar teman-teman bisa mengisi link absensi kehadiran agar bisa disegerakan pembuatan sertifikat. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk link absensi. Mungkin bakal aku kirim aja ya teman-teman. Nah itu link absensi bisa kalian cek di grup ya, ada itu sama sih. Itu nah mungkin aku cukupin ya karena waktu juga udah menunjukkan pukul 9, mungkin teman-teman yang besok libur ya. Tapi ya kalau ada kegiatan mungkin bisa segera istirahat. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua cybersecurity enthusiast karena sudah datang, sudah hadir di webinar Cybersecurity Education malam ini yang berjudul tentang perlindungan data pribadi. Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Fatur sebagai pemateri kita malam ini. Oke, untuk sebelum keluar kita khotbah dulu ya, biar afdol lah, khotbah. Oke, bisa on cam semua ya teman-teman, biar bisa segera di screenshot. Oke, sebentar. Untuk link absen ada itu ya di kolom komentar, kolom chat ya teman-teman. Ini ternyata banyak yang nggak on cam ya teman-teman. Tapi ya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman semua. Yang udah dapat linknya bisa mungkin meninggalkan tempat atau mungkin lanjut beraktivitas yang lainnya. Sekali lagi aku sebagai moderator hari ini pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih, juga minta maaf karena aku pasti banyak salahnya ya teman-teman. Entah itu tutur kata yang kurang benar atau mungkin sikapku yang kurang gimana atau mungkin pertanyaan kalian yang nggak kebaca sama aku. Nanti kita bisa lanjut chat di grup. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa silahkan kalau yang mau out nggak apa-apa. Kalau mau ada yang mau nimbrung-nimbrung di sini juga nggak apa-apa. Aman kok.